ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir serta para pemirsa yang mengikuti acara ini yang saya hormati, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini setelah kita melakukan sholat subuh dan dilanjutkan itikaf kita hingga isyraq nanti. Kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ yang ada dalam tubuh kita, sebutlah satu persatu yang namanya jantung, paru-paru, ginjal, empedu, usus. Nikmat kita bisa melihat, mendengar, berbicara, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghirup oksigen secara gratis tanpa ada tagihan setiap bulan. Semuanya adalah nikmat dari Allah. Tapi ada yang khusus yang Allah berikan kepada orang yang khusus, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah dengan nikmat iman dan nikmat Islam tersebut, maka tergeraklah hati kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun matahari belum terbit, burung-burung belum berkicau, kita duduk bersimpuh, kita rukuk, kita sujud, kita membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Jemaah yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, betul? Bulan suci Ramadan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ulama, para dai, para tengku, para buya, para kiai, para habaib, para penceramah, para dai, memiliki keutamaan yang besar. Siapa yang melakukan ibadah sunnah akan dinilai sebagaimana halnya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib akan dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lainnya. Pada bulan suci Ramadan Allah buka pintu surga seluas-luasnya, Allah tutup rapat pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah belenggu setan. Dan orang yang melakukan puasa nanti akan dimasukkan ke dalam surga melalui satu pintu yang khusus yang tidak akan dilalui oleh orang-orang lain kecuali mereka yang berpuasa ketika di dunia. Kira-kira pintu apa namanya? Rayyan. Oleh karena itulah kita berupaya semaksimal mungkin di dalam bulan suci Ramadan kita meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita menjadi insan yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 yang merupakan dalil, yang merupakan rujukan, yang merupakan landasan kaum muslimin melakukan puasa dimanapun mereka berada. Ayat ini Allah turunkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban Allah turunkan, bulan Ramadan langsung dilaksanakan oleh Rasulullah SAW beserta sahabat. Dan tidak ada diskusi lagi, langsung melaksanakan karena sikap orang beriman ketika ada perintah dari Allah jelas, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Enggak pelatat-peletot kata orang Jakarta bilang. Enggak banyak diskusi lagi, enggak banyak berdebat lagi, langsung dia lakukan, langsung dia laksanakan. Nah, kita pun juga sebagai orang yang beriman, mengaku beriman juga melaksanakan. Ketika diserukan untuk melakukan puasa Ramadan, kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi ayatnya surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang
orang-orang sebelum kamu melakukan puasa. Ujung dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan ingat, takwa itu bekal kehidupan kita, bukan saja di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Bahkan ketika antara dunia dan akhirat alam kubur, ketakwaan sangat menentukan bagaimana nasib seseorang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan bulan suci Ramadan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang beriman, banyak pelajaran yang dapat diambil. Ada kisah sejarah yang perlu diketahui. Maka dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan untuk kita semua peristiwa penting, peristiwa bersejarah yang pernah terjadi pada bulan suci Ramadan. Kenapa kita perlu mengkaji? Kenapa perlu kita bahas? Untuk kita jadikan ibrah, kita ambil pelajaran. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menceritakan tentang sejarah. Sejarah Nabi Adam alaihissalam, sejarah Nabi Nuh alaihissalam, sejarah para nabi, orang baik, orang buruk, ahli neraka, ahli surga. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarah. Untuk apa? Untuk dijadikan ibrah, diambil pelajaran. Kita mengetahui Nabi Adam alaihissalam dari Al-Quranul Karim. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam dari Al-Quranul Karim. Kita mengetahui kisah Siti Maryam dari Al-Quranul Karim, kisah Luqmanul Hakim dari Al-Quranul Karim, kisah Ashabul Kahfi dari Al-Quranul Karim. Orang-orang baik diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang buruk, kalau kata orang Jakarta bilang, orang-orang yang bejat pun juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Perlu saya sebut nggak namanya? Hah? Ntar kesinggung lagi. Tapi karena Allah sudah berbicara, Rasul menjelaskan, saya juga harus sampaikan. Apapun resikonya. Orang yang bejat di muka bumi ini, yang melakukan kezaliman, Allah ceritakan kisahnya, bahkan panjang kisahnya di berbagai macam surat. Siapa dia? Fir'aun. Ini mohon maaf aja nih kalau dia kesinggung. Kalau disinggung saya tanya, Bapak hubungannya apa sama Fir'aun? Apa satu gen apa? Yang saya ceritakan Fir'aun, yang saya sebutkan Fir'aun. Di Quran banyak kata-kata Fir'aun. Bagaimana akhir kesulitan Fir'aun? Allah benamkan di lautan merah. Kenapa? Karena dia sudah zalim. Sama anak-anak kecil yang baru lahir aja dia nggak suka, dia buat peraturan untuk membunuh anak-anak yang baru lahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaan. Nabi Musa alaihissalam dipelihara di istana. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ceritakan tentang Qarun. Bagaimana Qarun memiliki harta yang banyak, yang melimpah ruah, ketika diingatkan keluarkan infak sedekah, nggak mau dia keluarkan. Ini kan hasil ilmu saya, hasil kepintaran saya, kenapa kamu minta-minta? Kalau kata orang Jakarta bilang, tahu ya, usaha dong, ikhtiar dong. Padahal yang namanya Qarun itu dulu ngaji sama Nabi Musa alaihissalam, keluarga dekat Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena salah pergaulan, akhirnya tersesat. Dia nggak mau ngaji lagi, dia nggak mau ikut lagi pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalam, nggak ikut taklim lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya istiqomah itu berat dalam kehidupan. Makanya kalau kita udah ngaji, udah rajin ke masjid, mohon sama Allah biar istiqomah sampai akhir kehidupan. Kenapa kita minta istiqomah? Karena ada juga orang udah ke masjid udah rajin, sholat subuhnya rajin, gara-gara satu hal akhirnya nggak ke masjid lagi. Gede ambek, sakit di dada, kesinggung itu sama ustaz tadi. Padahal ustaznya dakwah menyampaikan apa adanya, yang ada di Quran, ada di Sunnah, kesinggung dia. Harus kan introspeksi, lakukan muhasabah. Ada orang model kayak begitu, akhirnya nggak datang lagi ke masjid kecuali ketika dia sudah mati. Kenapa? Karena jenazahnya harus disolatkan, mau nggak mau dibawa ke masjid. Nah, jadi pelajaran kita saat ini, peristiwa penting dalam bulan suci Ramadan. Apa saja? Banyak. Cuman karena keterbatasan waktu kita, ada beberapa poin yang utama yang ingin disampaikan. Yang pertama, peristiwa yang pernah terjadi di dalam bulan suci Ramadan adalah
turunnya Al-Quranul Karim, nuzulul Quran yang sering kita dengar. Rasulullah SAW mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril di Jabal Nur di Gua Hira. Allah turunkan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah SAW disuruh baca Iqra, bukan sekedar baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi bukan sekedar baca. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita sudah mampu, sudah bisa membaca, baca koran, baca buku, baca textbook dan segala macamnya, baca yang ada di handphone. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya baca dengan keimanan, bukan sekedar baca. Sebab kalau sekedar baca itu tidak akan menghujam dalam jiwa, dalam hati. Dia sekedar bacaan saja, tidak akan membentuk pribadi. Tapi kalau kita baca dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu akan berpengaruh dalam sikap perilaku kita. Sekarang sebagai contoh, ini real aja kita lihat. Ada nggak tulisan di satu tempat, jagalah kebersihan? Sering nggak kita lihat kayak begitu? Ya, sering kan? Tapi kita lihat realita kenyataan. Walaupun sudah dibuat tulisan besar-besar, jagalah kebersihan, tapi buang sampahnya di mana? Jangan. Kalau ditanya bapak agamanya apa? Ibu agamanya apa? Islam. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, itu tulisan tidak ada pengaruhnya dalam kehidupannya, dalam sikapnya. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada satu bungkusan itu tertulis dengan nyata, dapat merusak jantung. Terus apa lagi? Apa? Impotan lagi ternyata. Itu tertulis tuh. Tapi Anda boleh buktikan, bahkan terkadang di masjid pun dia merokok. Ada nggak lihat orang model kayak begitu? Ini saya bukannya nyindir, bukan, tapi saya menyampaikan realita. Udah tertulis dan dokter udah sepakat semuanya akan merusak paru-paru kita, menyebabkan impotan, menyebabkan penyakit ini itu segala macam. Tapi dia isap juga. Saya tidak mengatakan terlibat di dalam masalah fikih makruh atau haram, tidak. Tapi saya berbicara ini masalah realita. Ini menunjukkan kita tidak baca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi nuzulul Quran itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk dan pembeda. Yang namanya petunjuk itu harus kita lihat, harus kita perhatikan, harus kita baca. Kalau boleh saya menganalogikan, kalau Anda dari sini pergi ke Bogor, itu sepanjang perjalanan ada petunjuk. Ada rest area, ada tanda garpu. Itu kalau tanda garpu itu artinya apa? Restoran. Terus ada tanda pom bensin. Kemudian ada tanda belok kiri, ada keluar tol. Itu adalah tanda yang harus dibaca. Dari bacaan itulah kita dapat petunjuk. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapat petunjuk. Sekarang saya pengen tanya, kita tahu surga neraka dari mana? Dari Quran. Karena kita sendiri tidak tahu, mati juga belum. Tapi kenapa kita tahu bagaimana nikmatnya surga, ada lipat-lipat, kemudian nanti diberikan gelang-gelang emas, kemudian diberikan kain sutra,
kemudian buah-buahan yang enak, yang lezat. Itu dari mana? Dari Quran. Bagaimana penyiksaan di neraka, orang dimasukkan ke dalam neraka, dibakar sedemikian rupa, itu dari Al-Quran. Makanya poin pertama yang dapat kita ambil pelajaran, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Apa pelajaran? Mari kita baca Al-Quran Karim, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Dan kita harus semangat. Dan ulama-ulama kita sudah memberikan contoh bagaimana semangat mereka dalam membaca Al-Quran Karim, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Sebagai contoh, saya yakin kita pernah dengar namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masuk bulan suci Ramadan, malam dia khatam Quran, siang dia khatam Quran, sehari 2 kali khatam Quran. Kalau 30 kali 2 berapa? 30 kali 2 berapa di sini? 60. Sama, di Bogor juga begitu. Ya, itu namanya aksiomatik, dimanapun juga 30 kali 2 pasti 60. Nah, Imam Syafi'i dalam bulan suci Ramadan 60 kali khatam Quran. Dari sini kita dapat pelajaran bagaimana interaksi ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran Karim. Bahkan Imam Malik masuk bulan suci Ramadan, dia nggak buka lagi kitab hadis, dia nggak buka lagi kitab yang lainnya. Yang dibuka Al-Quran, dikaji Al-Quran. Ya kita juga tahu diri, bukan Imam Syafi'i juga, bukan Imam Malik. Tapi walaupun demikian, kita berupayalah punya target dalam bulan suci Ramadan. Ya upayakanlah 1 kali khatam Quran dalam bulan suci Ramadan. Oh saya nggak bisa Ustaz 1 kali khatam Quran, kenapa? Baca juga belum lancar. Ya kalau gitu baca Iqra dulu, selesaikan 6 jilid. Target tahun ini saya Iqra 6 jilid. Atau metode yang lainnya silakan dibaca. Jadi ada target dalam kehidupan ini. Jadi poinnya adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kebiasaan tradisi yang sudah terjadi di masyarakat kita support. Misalkan tadarusan Al-Quran, kemudian talaki, silakan. Kemudian baca tafsirnya. Apalagi sekarang para ulama sudah membuat terjemahan Al-Quran, baca terjemahannya. Kita buat target. Ini poin yang pertama, pelajaran dari kisah yang pernah terjadi pada bulan suci Ramadan. Itu diturunkannya Al-Quran Karim. Yang kedua, yang pelajaran dapat kita ambil adalah Perang Badar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan perlu kita ketahui dalam Perang Badar itu perang yang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy. Dan kaum muslimin itu belum ada pengalaman. Dan jumlahnya juga terbatas. Dalam sejarah dikemukakan kaum muslimin yang melakukan Perang Badar itu 313. Jumlahnya tak begitu banyak. Itu dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 313 menghadapi pasukan 1000 orang lebih. Pasukan musyrikin Quraisy yang pengalaman tempurnya mereka miliki. Mereka memiliki senjata yang lengkap. Mereka memiliki orang-orang hebat. Tapi sejarah mencatat dalam Perang Badar Allah berikan kemenangan. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bahkan dalam riwayat kita dapat mengetahui, dalam sirah Nabawiyah kita dapat pelajaran bagaimana ketika terjadi Perang Badar Rasulullah SAW melakukan doa yang khusyuk sampai selendang Rasulullah SAW jatuh. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Yang ini yang dilupakan oleh kaum muslimin saat ini. Udah babak belur, udah pada terzolimi, tapi dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa
masih menganggap dia masih memiliki akal yang akan mampu memberikan kemenangan. Padahal kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kepada orang yang komitmen kepada Islam, kepada agama, yaitu dia lakukan agama itu sepenuh hati. Dia bela agama itu dengan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Jadi kalau kita berjuang belum diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita selama ini enggak serius dalam beragama. Ya kita lihat aja realita kenyataan. Sholat subuh kita masih di rumah atau di masjid. Khususnya laki-laki ini. Padahal dalam riwayat dikemukakan, sekiranya kamu tahu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, kamu akan merangkak ke masjid. Kalau kalian ingin mengetahui orang itu mukmin atau munafik, lihat sholat subuhnya di masjid atau di rumah. Sampai sedemikian rupa. Bahkan hadis ini dipelajari oleh orang-orang Zionis Yahudi. Sampai Menachem Begin mengatakan, kita tidak akan dapat tidur nyenyak selama umat Islam sholat subuhnya tidak sebanyak sholat Jumat. Itu yang ngomong orang Yahudi, Pak. Menachem Begin, tokoh Zionis. Dia tahu hadis tersebut. Artinya orang Yahudi juga ngaji. Orang-orang di luar Islam juga mempelajari Islam, makanya disebut dengan Islamologi. Makanya kalau ada orang Islam tidak mengaji Islam, ini sangat keterlaluan. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Makanya saya menyarankan ketika ada kajian-kajian di masjid, ada taklim di masjid, hadir kita ikut. Contoh seperti kita saat ini, kita perpanjang itikaf kita, nggak rugi kita. Didoakan oleh malaikat yang ada dalam masjid ini sampai kita kembali pulang. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia. Orang kalau dapat rahmat dari Allah tenang. Kata orang Jakarta bilang saking tenangnya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Udah biarin aja, jangan dicolek, jangan dibangunin. Karena sekarang orang banyak nggak tenang deh, dan solusinya banyak yang salah. Bukannya mendapat ketenangan yang hakiki, tapi ketenangan yang fata morgana, ketenangan yang semu. Nah, kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita ditakdirkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ada perang Badar. Baru saja diperintahkan untuk melakukan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan Ramadan yang pertama kali yang diwajibkan. Kemudian terjadi perang Badar. Dan Allah berikan kemenangan. Dan musyrikin Quraisy kalah. Padahal sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka itu memiliki petarung-petarung ulung, tapi dapat dikalahkan oleh kaum muslimin yang pada saat itu banyak terdiri dari para budak yang sudah dimerdekakan. Dia ikut berperang. Dan kaum muslimin peralatan persenjataan tempurnya juga enggak begitu hebat, enggak begitu banyak. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah buktikan kebenaran firman-Nya sebagaimana yang saya katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Dan itu tercatat dalam sejarah. Nah, makanya dalam momentum Ramadan ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apatah lagi kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, kita baca sunnah Rasulullah SAW, dijelaskan doa orang yang berpuasa mustajab di sisi Allah. Setiap hari dalam bulan suci Ramadan, doa orang yang akan berbuka itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan momentum tersebut. Bukankah kita ingin ada perbaikan dalam diri kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, di komplek perumahan kita, dalam berbangsa dan bernegara? Bukankah kita ingin baik? Nah, mohon sama Allah, minta sama Allah, insya Allah Allah akan berikan.
Ini yang membedakan kaum muslimin yang berada di Madinah Al-Munawwarah dan di Mekah Al-Mukarramah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, mereka ketika akan berbuka puasa menunggu azan dikumandangkan, mereka duduk di masjid. Mereka duduk di masjid, mereka berdoa kepada Allah dengan khusyuk, memohon kepada Allah. Nah, kebiasaan orang-orang soleh semacam itu perlu kita lakukan. Di masjid-masjid kita di Indonesia, di sebelum datang waktu maghrib, azan dikumandangkan, ya kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan iftar jamaah, buka puasa bersama, silahkan. Bukan kita banyak ngobrol, bukan, banyak berdoa, banyak berzikir, mohon kepada Allah. Allah kasih kesempatan sebulan penuh. Bukankah kita ingin perbaikan, ingin ada perubahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon sama Allah, minta sama Allah. Apa permasalahan keluarga kita? Utang kita belum lunas, minta sama Allah. Jodoh belum dapat, minta sama Allah. Rumah masih kontrak, minta sama Allah. Karir belum naik, belum meningkat, minta sama Allah. Pokoknya apa keinginan kita, minta sama Allah. Untung bulan suci Ramadan. Ini momentum doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul sudah buktikan, perang Badar coba, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, maka Allah berikan kemenangan. Ini yang kedua, pelajaran dapat kita ambil. Nah, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari peristiwa di dalam bulan suci Ramadan adalah Futuh Mekah. Futuh Mekah itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. 10 Ramadan, maksud saya tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, saya tegaskan lagi, Futuh Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah, tanggalnya tanggal 10 Ramadan. Coba kita perhatikan, Futuh Mekah itu apa? Futuh Mekah itu pembebasan kota Mekah. Dan dalam pembebasan itu ada akhlak Rasulullah SAW yang sampai sekarang tercatat dengan tinta emas dan diikuti oleh panglima-panglima Islam ketika membebaskan suatu wilayah. Muhammad Al-Fatih ketika dia membebaskan Konstantinopel, apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Dia tidak membantai penduduk Konstantinopel pada saat itu. Dia tidak membantai orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen pada saat itu. Mereka yang berlindung di Hagia Sophia dilindungi. Padahal mereka udah gemetar, udah ketakutan, jangan-jangan saya dibantai nanti, saya dibunuh. Karena perilaku musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, ketika dia menguasai satu negeri kaum muslimin, umat Islam dibantai, umat Islam dibunuh, wanita diperkosa. Itu banyak kasus terjadi. Ketika mereka menguasai Baitul Maqdis, Palestina, yang di dalamnya ada Baitul Maqdis, ada Masjid Al-Aqsa, mereka kuasai Masjid Al-Aqsa. Dalam sejarah dikemukakan, genangan darah kaum muslimin itu sampai ke mata kaki, dalam riwayat yang sampai sebetis. Bayangkan, darah umat Islam sampai sebetis, coba. Berapa banyak orang dibunuh oleh mereka? Berapa banyak orang dibantai oleh mereka ketika mereka memasuki suatu wilayah? Berbeda dengan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis. Tidak ada dendam khusumat, tidak ada mutilasi, tidak ada pembantaian. Kenapa hal itu terjadi? Karena Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, teladan hidupnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul qudwatuna, Rasul itu teladan hidup kami. Makanya pemimpin Islam yang meneladani Rasulullah SAW, dia punya akhlak, dia punya etika, dia punya adab. Dan itu dapat kita lihat dalam sosok pribadi Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan negeri yang dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Bahkan dalam sejarah yang saya baca, itu orang-orang Kristen ketika akan meninggalkan Baitul Maqdis tidak punya ongkos, dikasih ongkos juga. Lihat bagaimana bijaksana seorang panglima Islam. Karena mereka mencontoh Rasulullah SAW ketika membebaskan kota Mekah yang terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Apa kata Rasulullah SAW ketika memasuki kota Mekah? Siapa yang berlindung di Ka'bah aman. Siapa yang
Abu Sufyan aman. Siapa yang berlindung di rumahnya masing-masing aman. Semua diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah pada saat itu dengan jumlah pasukan 10.000 orang. Saya tanya sama jamaah, 10.000 hitungannya banyak atau sedikit? Banyak. 10.000 Pak masuk ke kota Mekah. Itu penduduk Mekah udah pada menggigil, udah pada ketakutan. Jangan-jangan Muhammad dibalas dendam nih. Kenapa? Karena mereka merasa dulu melakukan kezaliman. Dulu mereka menindas orang Islam. Ketika mereka berkuasa, mereka nggak tahu diri, saudara. Dia pikir kekuasaan itu akan abadi terus. Padahal kekuasaan itu ada batas waktunya. Kekuasaan itu akan Allah pergilirkan pada kehidupan seorang. Mereka ketakutan. Bagaimana Ammar bin Yasar dan keluarganya disiksa, bahkan ibunya dibunuh. Bagaimana cara pembunuhannya saya nggak tega untuk menyampaikan dalam majelis yang mulia ini. Begitu sadisnya mereka membunuh orang tua dari Ammar bin Yasar. Kita juga mengetahui dalam sejarah bagaimana Bilal bin Rabah ketahuan dia masuk dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, ketahuan sama tuannya, ketahuan sama bosnya, dipaksa murtad keluar daripada Islam. Kalau nggak mau keluar daripada Islam, saya siksa. Lihat bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh tuannya. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, dia gunakan kekuasaan untuk melakukan kezaliman. Ditindih dengan batu yang begitu besar, diseret di padang pasir yang begitu panas, ditimpuki oleh anak-anak yang diprovokasi. Itu terjadi pada Bilal bin Rabah. Dihina Bilal bin Rabah. Tapi ketika foto Mekah, Bilal bin Rabah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia naik ke atas Ka'bah dan dia memodalkan azan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia yang dulu dihina, yang dulu disiksa. Ketika foto Mekah, Allah muliakan Bilal bin Rabah. Enggak bisa semua orang pada ke Ka'bah. Jangankan ke atas Ka'bah, hanya masuk Ka'bah aja enggak sembarang orang bisa. Berapa banyak orang pergi haji, pergi umrah yang diperkenankan masuk, berapa orang coba? Orang-orang tertentu aja. Bilal bin Rabah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kumandangkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia besarkan asma Allah. Itu terjadi ketika foto Mekah. Kenapa Bilal naik ke atas? Kenapa Bilal memandangkan azan? Disuruh oleh Rasulullah, manusia paling sempurna, manusia agung yang memiliki akhlak yang agung dari Tuhan yang Maha Agung, bacaannya Al-Quran yang agung. Beliau adalah Rasulullah SAW. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga pelajaran buat kita. Jadi ketika diberikan kemenangan oleh Allah, jangan sombong, jangan angkuh. Jangan memusuhkan dada siapa dulu dong. Strategi apa dulu dong yang saya gunakan. Jangan sombong. Makanya Allah turunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita disuruh bertasbih dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ketika kita diberikan kemenangan oleh Allah, ada perasaan terbesit dalam diri kita, kesombongan, keangkuhan. Ini dosa. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita diberikan kesuksesan oleh Allah dalam bentuk apapun, dalam karir kita, dalam pendidikan kita, dalam perjuangan kita, dalam aktivitas kita, dalam dakwah kita, jangan sombong. Semua adalah anugerah dari Allah. Kalau Allah cabut itu anugerah, jadi terhina kita. Nah, ketika Allah berikan anugerah, syukuri, bersyukur kepada Allah, dan kita banyak-banyak beristighfar. Bayangkan saja ketika kita selesai sholat, kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, alhamdulillah,
Allah bertindak. Yang pertama kita ucapkan beristighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Karena mungkin dalam sholat ada yang nggak khusyuk, ada yang nggak tumanina, ada kesombongan yang terbesit dalam diri kita. Kita merasa orang yang suci, kita merasa orang yang agung, kita akan mencibir kepada orang-orang yang belum ke masjid. Kan ada juga orang model kayak begitu. Ada saudara belum ke masjid, bukannya diajak ke masjid, diberikan motivasi, tapi dihina, dilecehkan. Tuh lihat tuh ahli neraka. Tuh lihat tuh orang tersesat. Udah dikumandangkan azan, gak tergerak hatinya ke masjid. Gak mau juga dia ruku dan sujud. Dia hina saudaranya padahal sesama muslim. Harusnya kita dekati. Mungkin dia ada problem. Kenapa dia gak ke masjid? Mungkin gak punya sarung. Mungkin celananya kotor. Mungkin celananya bolong-bolong. Kita harus tahu. Kalau dia gak punya sarung, kasih sarung. Sehingga dia tidak ada alasan lagi untuk tidak ke masjid. Saya pernah tanya Pak, ketika orang pada sholat ke masjid berjamaah, dia nggak ke masjid, tanya, Pak, kenapa Pak nggak ke masjid? Celana saya kotor Ustaz. Kan nggak enak kalau kita beribadah kepada Allah dengan celana kotor. Dia tahu juga itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang ketiga dapat kita ambil dari peristiwa Futuh Mekah adalah kita harus bijaksana. Memiliki ilmu saja, kepintaran belum cukup. Kebijaksanaan itu penting, apalagi kita bermasyarakat, apalagi kita berinteraksi dengan umat. Saya ingin memberikan satu contoh. Ada orang berilmu tapi dia nggak bijaksana, akhirnya apa? Menimbulkan masalah. Anda silakan baca kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ada seorang yang telah membunuh 99 orang dibunuh. Kemudian dia datangi orang berilmu, Pak, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah tobat saya diterima? Apakah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan saya? Karena dia punya ilmu, dia tahu satu orang saja dibunuh itu dosa besar. Ini 99. Pintu tobat tutup bagi kamu. Akhirnya orang kesel juga kali ya. Kalau itu satu lagi dia Pak, dibunuh tuh orang. Jadi berapa yang dibunuh? 100. 99 tambah 1 jadi 100. Tapi dia ingin bertobat. Dia ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia datang kepada orang pertama, dia orang punya ilmu tapi gak bijaksana dalam bersikap. Dia tahu dalilnya, dia tahu rujukannya, tapi dia tidak melihat bagaimana realita orang ini secara kejiwaan. Akhirnya dibunuh tuh orang. Tapi orang yang sudah membunuh 99 orang ini, dia ingin bertobat kepada Allah, maka dia datangi orang berilmu lagi bijaksana. Pak, saya sudah bunuh 100 orang, apakah saya masih bisa diterima tobatnya oleh Allah? Oh, masih. Ya mungkin ustadz ini, mungkin ulama ini, syekh ini, dia membaca rujukan yang lain bahwa pintu tobat itu akan tertutup kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan. Pintu tobat akan tertutup kalau matahari sudah terbit di sebelah barat. Makanya kalau kita ngaji, lihat rujukan yang lain, jangan 1, 2, 3 dalil kemudian itu kita pegang terus tanpa kita lihat dalil-dalil yang lain. Nah, kalau ulama-ulama terdahulu, apalagi ulama fikih semacam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, Imam Hambali, mereka hafal hadis, hafal Al-Quran. Maka yang keluar dari pikiran dia itu jadi fatwa mereka, dan itu diikuti oleh umat bahkan sampai sekarang. Dan kita harus hargai. Nah, cuman kalau kamu ingin bertobat, ada syaratnya. Kalau untuk lingkungan sini kelihatan tidak kondusif untuk kamu bertobat kepada Allah, nggak mendukung, lingkungan masyarakat nggak mendukung, kamu harus hijrah. Kamu mudah-mudahan di tempat hijrah kamu bisa bertobat secara utuh dan menyeluruh, dan Allah akan ampuni dosa kamu. Terima kasih Pak. Dia pergi ke tempat yang dituju. Belum sampai di tempat yang dituju, dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pengen tanya sama jemaah, di tempat tujuannya dia udah sholat belum? Udah puasa belum? Belum. Orang belum sampai. Kita lebihkan berapa menit, ya.
biar tidak bertepatan dengan terbitnya matahari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat malaikat kebingungan juga. Akhirnya tanya sama Allah. Allah itu kan Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kata Allah, ukur langkah kakinya mana yang lebih banyak. Setelah diukur langkah kakinya menuju pertobatan lebih banyak, maka Allah berikan ampunan kepada dia. Allah turunkan rahmat kepada orang tersebut. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita berdakwah juga kita harus bijaksana. Kita lihat ditanya orangnya siapa. Jangan kita pukul rata. Dakwah kita sama anak-anak beda, dakwah kita sama kaum ibu beda, dakwah kita sama bapak-bapak beda, sama orang tua beda. Nah, yang berikutnya keempat, apa pelajaran dapat kita ambil dalam bulan suci Ramadan? Ini terkait dengan Indonesia. Karena Indonesia saya mesti minta izin dulu sama jemaah, perlu saya sampaikan gak nih? Perlu ya. Karena ini sejarah, saya lihat juga ada anak-anak muda nih, bahkan anak-anak ikut nyanyi juga nih. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Lintas generasi hadir dalam pertemuan kita pada saat ini. Peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan terkait dengan Indonesia adalah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kapan itu Pak, Bu? 17 Agustus tahun 45, maaf beribu kali maaf, anak istri juga hafal. Kenapa? Karena ada nyanyiannya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kan begitu. Tapi kalau ditanya kapan menurut hitungan Hijriah, banyak orang nggak tahu. Dan saya udah duga, kenapa? Karena memang dalam buku pelajaran sejarah itu tidak dicantumkan, tidak dijelaskan. Makanya orang banyak nggak tahu, walaupun dia orang Islam, walaupun dia orang Indonesia. Padahal ketika diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada hari Jumat. Kita mengetahui sebaik-baik hari kan hari Jumat. Penghulu segala hari hari Jumat. Diproklamirkan pada bulan Ramadan. Penghulu segala bulan Ramadan. Nah, tinggal tanggalnya tanggal berapa kira-kira? Tanggal berapa Pak Bu? Ini bagus juga nih jadi bahan kuis nanti kalau diadakan kuis. Nah, saya kasih tahu nih. Ini direkam kan? Ya, biar viral. 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, harinya hari Jumat Legi. Legi, enggak pakai T. Coba kalau pakai T jadi legit. Ya, itu bukan nama hari lagi, tapi nama makanan yang enak legit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada hari Jumat di bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang tua kita paham, pejuang negeri ini paham ketika membuat undang-undang dasar, dia paham dicantumkan bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kesini-sininya kan agak membias. Ini kemerdekaannya karena bambu runcing katanya. Ya kalau karena bambu runcing nanti orang akan ngomong ini karena golok nih. Orang Sumatera bilang oh ini karena keris nih. Orang Aceh bilang ini karena rencong nih. Orang Madura kan bilang ini karena celurit nih. Padahal namanya yang saya sebutkan tadi itu senjata dari dulu udah banyak, udah ada. Tapi kenapa baru merdeka 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah? Kenapa kok sampai Indonesia dijajah oleh Belanda 3,5 abad? Sampai dijajah oleh Jepang. Portugis juga pernah masuk ke negeri kita. Inggris juga pernah masuk ke negeri kita. Kenapa kok belum merdeka? Dan merdekanya baru 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Sekali lagi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini biar paham semuanya ini. Jadi negeri kita ini dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah. Bahkan kalau kita baca sejarahnya dan ini jarang disampaikan, itu Bung Karno sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia berkonsultasi dengan ulama di Batavia, di Betawi pada saat itu, yaitu siapa? Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang.
Majelis taklimnya masih ada Pak, setiap hari Ahad di Kuitang. Itu dihadiri ribuan orang. Dan murid-murid beliau itu ulama-ulama besar di DKI. Sebut misalkan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, itu murid beliau. Kemudian Mu'alim Syafi'i Azami, termasuk guru saya Kiai Haji Akhfas. Pokoknya kiai-kiai di Jakarta dulu banyak belajar kepada Habib Ali. Itu sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno datang ketemu dengan Habib Ali. Dan Habib Ali utus muridnya. Ketika proklamasi dibacakan, lihat pantau apa yang terjadi. Ketika jam 10 diproklamirkan, maka muridnya datang menemui Habib Ali pada hari Jumat tersebut. Setelah khutbah Jumat, disampaikan kepada jamaah yang hadir untuk kibarkan bendera merah putih. Jadi yang menyuruh mengibarkan bendera merah putih ulama Pak Habaib. Ini kalau kita tahu sejarah, kita akan hormat sama ulama, kita akan hormat sama habaib. Cuman kan masalahnya kan sejarah ini dipelintir, sejarah ini disingkirkan, sehingga banyak orang nggak tahu. Karena akhirnya orang nggak tahu, akhirnya nggak pandai berterima kasih, bagaikan kacang lupa dengan kulitnya. Ini kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Inggris, bukan pemberian Amerika, bukan pemberian Cina, tapi direbut dengan perjuangan. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali Kiai, pemilik pesantren At-Taqwa, terkenal di Bekasi. Semua kiai bergerak, ulama bergerak. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Salah nggak saya ngomong kayak begini? Ini sejarah yang perlu saya sampaikan. Biar kita punya adab, biar kita punya akhlak, bagaimana menghormati pejuang-pejuang negeri ini. Jangan sekarang udah sekian puluh tahun kita merdeka, kita sombong, cuma bisa bilang merdeka, merdeka, merdeka. Padahal tujuan merdeka itu apa? Tujuan merdeka itu kita agar terhindar dari penjajahan. Penjajah itu mentalitasnya dia merusak, nyusahin orang. Makanya pejuang kita nggak mau disusah-susahin oleh penjajah, diusir ke penjajah. Tujuan kemerdekaan itu kan agar rakyat ini mendapatkan kesejahteraan, agar mendapatkan keadilan. Silakan baca dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Makanya preambul Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar itu nggak bisa dirubah. Kalau pasal-pasal masih bisa diamandemen. Dan itu dibuat, dipikirkan, dimusyawarahkan di bulan suci Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara ini. Maaf beribu kalimat, berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Brunei Darussalam, berbeda dengan negara-negara lain. Kalau kita merdeka ini memang kita perjuangkan, kita rebut. Kalau negara lain itu dikasih pak sama penjajah. Jadi memang kemerdekaan Indonesia spesial. Nah, yang berikutnya lagi sejarah yang ingin saya sampaikan. Ketika Bung Karno selesai menyampaikan proklamasi, tangannya begini. Lihat nggak dokumennya begitu? Pernah lihat nggak fotonya begini? Sekarang saya pengen tanya, Bung Karno begini ngapain? Kira-kira ngapain nih, Bapak Ibu yang saya hormati? Ini berdoa, bukan pasang kuda-kuda. Ini berdoa. Bersyukur kepada Allah dapat merdeka. Nah, ini terkait dengan kemerdekaan perlu diketahui, memang sudah diproklamirkan. Itu di rumah seorang keturunan Arab yang rumahnya diberikan kepada Bung Karno. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan di gang, bukan di lapangan bola, bukan di jalanan, bukan, tapi di rumah seseorang keturunan Arab, keluarga Martak, diberikan kepada Bung Karno. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, proklamasi sudah dikumandangkan, tidak ada satu negara pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Merdeka, tapi tidak ada ngakuin hambar, bagaikan makanan tidak ada asam garamnya. Akhirnya dikirimlah delegasi Indonesia ke Timur Tengah yang dipimpin oleh Haji Salim. Kalau mau tahu wajah Haji Salim, nggak beda sama saya jenggotnya, sama-sama putih. Ya.
Itu diplomat ulung, bisa berbagai macam bahasa. 9 sampai 8 bahasa dia bisa. Selain bahasa Indonesia, selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Minang, bahasa Betawi, ya, bahasa konon kabarnya bahasa Afrika pun juga dia bisa. Alhamdulillah mendapat sokongan dukungan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah oleh Mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini. Mufti Palestina, bahkan sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, beliau berpidato di Corong Radio Jerman memberikan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, orang Palestina, saudagar kaya bernama Muhammad Ali Tahir, didatangi oleh delegasi Indonesia, disampaikan bahwa negeri kami baru saja merdeka, membutuhkan dana, rakyat kami banyak yang miskin, banyak sengsara. Akhirnya diberikan bantuan, seluruh tabungannya diberikan kepada delegasi Indonesia. Lihat bagaimana cintanya rakyat Palestina kepada Indonesia. Makanya kita ini berhutang budi kepada bangsa Palestina. Jadi kalau sekarang banyak organisasi kemanusiaan mengingatkan masyarakat Indonesia, mari kita bantu saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, itu nggak salah, benar, secara konstitusi benar. Dan tahun kemarin kita mengetahui bagaimana Gaza dibombardir oleh Zionis Israel, mayat bergelimpangan, anak-anak banyak yang meninggal, gedung juga hancur. Ya Alhamdulillah rakyat Indonesia memberikan bantuan. Ada rumah sakit Indonesia, ada masjid Istiqlal Indonesia, kemudian ada bantuan untuk rumah sakit Ashifa, dan banyak bantuan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Bahkan untuk menjalin ukhuwah persaudaraan antara Indonesia dengan Palestina, khususnya Gaza, orang Indonesia ada yang nikah dengan orang Gaza. Perempuannya orang Gaza, lakinya orang Indonesia. Ada juga perempuannya orang Indonesia, lakinya orang Gaza. Nah, oleh karena itu insya Allah saya harapkan nanti jangan pulang dulu, saya akan memberikan cenderamata kepada jemaah, ya, memberikan buah tangan. Dan mudah-mudahan buah tangan ini bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu gambar Masjidil Aqsa. Jadi tambah dengan kalendernya, ya, dengan almanaknya, hitungan hijriah dan hitungan Masehi. Dan ini nggak dijual. Ya silakan nanti bawa pulang, tempel di rumah di kamarnya. Tapi yang ingin memberikan bantuan untuk saudara-saudaranya di Gaza, Palestina khususnya, dan operasional kiswah silahkan. Ya. Dan saya sarankan kalau kita memberikan infak, tanam niat karena Allah. Yang kedua, iringi dengan doa. Mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan dengan infak yang kita berikan Allah akan sembuhkan penyakit kita, keluarga kita, orang tua kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ini ilmu. Ya selama ini kan kita sering berinfak, tadi juga berinfak. Nah, iringi dengan niat karena Allah, dan yang kedua iringi dengan doa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.